Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyatul Islam, tahiyatul akhlus sunnah wal jamaah, tahiyatul ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah fillah rahimakumullah, alhamdulillah di sore yang berbahagia ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insyaallah diberkahi, di kajian rutin ekonomi Islam Karunia Al-Ghazali. Subhanallah, Allahu Akbar. Tidak pernah terpikirkan bahwa di hari ini kita akan bertemu di media sosial, ya, yang walaupun di mana-mana kita sudah mengikuti PSBB, ya, pembatasan sosial berskala besar, ya. Nah, DKI insya Allah hari ini baru dimulai, ya. Mudah-mudahan kita semua, hatta yang tinggal di rumah, masih tetap bisa mempelajarin ilmu, wabil usul ilmu Islam, ya, yang dimana diangkat di kajian rutin ekonomi Islam ini dari Karunia Al-Ghazali adalah temanya mengenal faktor penyebab lambannya perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Ikhwah fillah rahimakumullah, teman-teman sahabat yang semangat, ya, dan kita harapkan para pendengar sekalian yang ikut di dalam grup ini, mereka ini adalah para mujahid Allah di tengah pandemi virus corona ini masih tetap ingin belajar, wabil khusus ingin mengenal lebih dekat ekonomi Islam yang mana telah dilihat oleh anak-anak muda ini sangat lamban. Tepat sekali ketika kita ngomong ekonomi Islam, kita harus tahu bagaimana secara istilah ekonomi Islam ini diambil dari bahasa Arab, itu disebut dengan al-iqtisad al-islami. Al-iqtisad al-islami. Namun kalau kita secara etimologi, iqtisad di sini itu adalah jujur. Jadi seorang praktisi syariah itu berkata benar, itu harus jujur, ya. Kalau kita ingin jadi praktisi syariah, ya, ingin menegakkan ekonomi Islam, ya, karena ini puncak keutamaan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya orang kafir aja yang percaya kepada beliau, dia bisa meningkatkan ekonomi Islam itu karena kejujurannya yang dikenal dengan al-amin, ya, jujur. Dan dia yang kedua patuh. Patuh ini sami'na wa ata'na, ketika berhukum harus merujuk kepada Al-Quran was sunnah yang dipahami oleh para sahabat. Ini kalau kita paham ini, nanti kita akan sangat mudah melihat kenapa lamban perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Kalau kita memahami ini, ya, ya. Pertama dia jujur, kedua dia patuh. Yang ketiga taat, ketaatan. Ittaqillah, kita harus taatnya kepada Allah. Nah, ketika kita ngomong ekonomi Islam, taatnya kepada Allah, Rasul. Kenapa? Ini ayat Quran, atiullah atiur Rasul, baru wa ulil amri minkum. Ya, nih taat. Itu ekonomi Islam tuh dia jujur, patuh, taat, sudah itu lurus. Nggak boleh, ya, menggok, mencari ilah. Karena ekonomi Islam ini dalam rangka meninggalkan riba. Banyak kita untuk supaya tidak riba itu dia cari ilah. Nah, ini kita harus tahu lurus dia, Bang. Ya, memang betul-betul ingin mencari ridho Allah. Sudah itu dia pertengahan, tidak terlalu keras, tidak terlalu lembab. Pertengahan. Masya Allah. Ini ya namanya ekonomi Islam, dia mencari tengah. Ya, sudah itu dia sederhana dan hemat. Hemat, Masya Allah. Nah, memahami ini sehingga kita akan paham nanti di mana lambannya. Namun sebelum masuk ke sana, kita akan tahu, kita akan pelajarin dulu, ya. Untuk bisa mengetahui ekonomi Islam, kita rubah dulu paradigma kita. Karena selama ini orang tidak bisa mengikuti kejujuran, patuh, taat, lurus pertengahan dan sederhana ini karena dia tidak merubah paradigmanya. Karena kalau kita mau masuk ke ekonomi Islam, kita harus hijrah. Nah, maka itu untuk bisa kita harus mengikuti perubahan paradigma.
Paradigmanya kita rubah dulu ya. Toyib ya, kita buka itu slide selanjutnya, yaitu di dalam ini adalah perubahan paradigma ya. Slide-nya tolong dirubah ya. Perubahan paradigma apa itu? Di perubahan paradigma kita akan bisa melihat ketika ditanya ya, lanjutkan ketika ditanya itu mana yang antum pilih. Nih, ketika kita sudah ada tahu, kita akan rubah antum paradigma yang mengikuti ihwafillah. Slide selanjutnya itu akan dilakukan perubahan paradigmanya bagaimana? Mana yang antum pilih? Ada 2 pertanyaan, antum pilih yang mana? Yang pertama, surga neraka atau untung rugi. Nah, 2 pilihan ini yang menunjukkan kita bisa tidak nanti kita mengembangkan ekonomi Islam ini. Lambannya ekonomi Islam ini ketika kita salah memilih ini. Sebagian besar kita ketika ada pertanyaan ini, dia masuk ke ekonomi Islam, dia belajar syariah, ternyata hampir sebagian besar dia tujuan utamanya hanya untung rugi. Padahal ketika kita memasuki ekonomi Islam, itu harus tujuan utamanya surga neraka. Nah, perubahan paradigma ini yang akan bisa mempercepat ekonomi Islam itu berkembang. Nah, untuk kondisi saat ini, nih antum semua sebagian besar para mahasiswa ini coba, karena hampir sebagian besar kita belajar ekonomi Islam tapi rujukannya penulis-penulis orang-orang konvensional. Jadi untuk kita mengikuti ekonomi Islam harus belajarnya kepada Al-Quran was Sunnah yang dipahami oleh para sahabat. Jadi rujukannya ke sana ya. Jadi ketika ini kita harus rubah, teman-teman sekalian yang sudah masuk di dalam kajian ini di Al-Ghazali ini ya, harus merubah ketika kita ngomong ekonomi Islam itu tujuannya surga neraka. Sepakat? Kalau sepakat yuk kita hijrah. Ini motivasi hijrahnya. Nah, jadi kita siap karena ingin mencari tahu lambannya bagaimana ini. Jadi diketahui dulu dasar-dasarnya. Jadi untuk hijrah ini apa hijrah itu? Hijrah itu hidayah. Hidayah Islam jika rujukannya Al-Quran hadis. Nah, ini dikasih sarananya. Apa sarananya? Ini untuk mendapatkan pahala dan dosa. Jadi orang hijrah itu tujuannya pahala dosa. Kalau dia nggak mau hijrah artinya dia kepingin masih tetap berdosa. Ingin tetap bergelimang di lautan riba. Dan ini sebagian besar masyarakat kita di Indonesia masih suka dengan dosa. Dosa itu diamalkan orang salah aturannya. Karena dia tidak merujuk kepada Al-Quran was Sunnah. Ya? Nah, untuk mendapatkan pahala dosa Allah siapkan 2 sarananya, yaitu perintah dan larangan. Perintah dan larangan. Perintah itu berat atau ringan? Perintah itu berat. Makanya dia diberitahu untuk kita bisa dapat pahala karena perintah itu mengerjakan, mengamalkan. Harus punya tenaga, harus punya uang, harus punya rupiah. Ya, maka Allah kasih kita kemudahan agar ringan. Maka untuk dapatkan pahala perintah ini sebatas kemampuan saja. Jadi ngerjakan sebatas kemampuan. Namun sayangnya ketika ini perintah banyak kita tidak mau ngerjain sehingga kita dapat dosa. Contoh perintahnya kita tidak boleh berjalan berdua laki-laki perempuan bukan mahram. Kita jalan. Nah sekarang lewat virus kita harus berpisah. Harus ada jarak. Masya Allah. Kita nggak boleh bersalaman laki-laki perempuan yang bukan mahram. Nah sekarang malah kita tidak boleh. Hatta kita mahram. Nggak boleh. Ya. Jadi dengan virus yang kecil ini saja kita diberikan agar kita betul-betul nih Allah sayang sama kita. Jadi pandemi ini Allah sayang sama kita. Ya, karena 2 kondisi yang menyebabkan ya pandemi ini terjadi yaitu zina dan riba. Dan silakan, zina dan riba saat ini itu dianggap halal oleh sebagian besar kaum muslimin. Ya, maka ini ya. Jadi perintah apa? Perintah kita mengerjakan sholat, perintah kita mengerjakan puasa, perintah kita mengerjakan haji, perintah kita membayar zakat, itu perintah. Tapi diperintahkan sebatas kemampuan. Lihat, kita nggak mampu datang ke masjid. Di rumah dinilai dengan kita seolah-olah pergi ke masjid bagi yang setiap waktu sebelum ada pandemi dia ke masjid. Tetap pahalanya seperti dia datang ke masjid. Masya Allah. Ringan. Kalau kita dengan ilmu, nggak memaksakan kehendak. Allahu Akbar. Ya, itu perintah. Sangat mudah. Sangat ringan. Ya. Nah sementara larangan ini
harusnya tidak mengerjakan. Apa larangannya? Jangan dekati zina. Jangan dekati zina. Al-Isra ayat 32. Wala taqrabu zina. Jangan dekati zina. Ternyata kita malah mendekat. Ya, malah mendekat sehingga kita dapat dosa. Nah, bagi teman-teman yang saat ini anak muda, ya, yang sayang sama orang tuanya, kalau pacaran putuskan. Nggak boleh. Haram. Ya. Haram. Iya. Nih, yang sudah ikut-ikutan ya. Nah, ini anak muda ya. Masya Allah. Ya. Ya. Makanya itu tadi, ketika larangan ini kan gampang sebenarnya. Tidak mengerjakan, tidak mengamalkan. Jangan dekati zina. Kita tinggalin aja. Yang kedua, jangan makan riba. Ini kan kita tinggalkan. Nggak boleh kita makan riba. Ya, tidak boleh ya. Maka ketika kita tidak mengerjakan itu dapat pahala. Tidak kita pacaran lagi ya. Saat ini kita tidak mengerjakan bank konvensional ya. Itu sudah jelas kita tidak akan dapat dosa kalau kita tidak mengerjakan. Jadi yang saat ini punya rekening di bank konven ya, untuk kita ini tinggalkan, tutup. Kita pindah ke bank syariah ya. Tidak mengerjakan riba dapat pahala. Ya, kalau kita ngerjakan masih punya rekening di bank konven dapat dosa. Jadi motivasi hijrah kita ini kuncinya harus dapat pahala. Nah, mari kita kenal artinya kelambanan kita dalam mengembangkan ekonomi Islam ini dalam rangka kita tidak memahami. Yang pertama ini kita harus tahu, kita tidak belajar. Kita tidak belajar. Ya, hati-hati dengan riba karena riba itu rayuan iblis berujung azab. Ini kita banyak yang tidak belajar tentang riba. Ya. Masya Allah ya. Kita tidak pernah belajar ya tentang riba. Banyak sekali yang kita tidak ketahui. Mari kita lihat ini. Terus yang kedua, tidak belajar fikih muamalah. Ini kita ikutin apa yang dikabarkan Atsar dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, diklik sekali lagi ya. Hendaknya tidaklah berdagang di pasar kita kecuali orang yang telah paham atau berilmu. Bila tidak, niscaya ia akan memakan riba. Ini dinukil oleh Ibnu Abdul Bar Al-Maliki. Ya, insyaallah ini Umar bin Khattab kasih tahu. Yang kedua, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, dikatakan di sini siapa yang berbisnis tanpa mengetahui fikih muamalah, maka ia pasti terjerumus ke dalam riba. Kemudian lebih terjerumus lagi dan terus terjerumus lebih dalam pada praktek riba. Ini ditukil dari kitab An-Najhul Balagho. Dua atsar ini yang menyebabkan lambannya perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Ya, tadi kita tidak belajar riba, yang kedua kita tidak belajar fikih muamalah. Ini faktor penting untuk bisa mengembangkan ekonomi Islam di Indonesia sehingga terjadi percepatan. Dan berharap lewat mahasiswa, ya, lewat mahasiswa ini akan mempercepat. Karena ini anak-anak muda yang berjiwa patriot, ya, dia akan segera ilmu didapat, segera diamalkan. Ya. Nah, untuk kita itu, yuk kita lihat bagaimana yang ketiga ini kita banyak sekali tidak mengenal klasifikasi haram dalam fikih syariat Islam. Bahwa klasifikasi haram ini ada dua. Yang pertama haram jat, yang kedua haram selain jatnya. Untuk haram jat ini hanya diperkenankan, yang haram ini bisa jadi halal, itu dalam kondisi darurat. Sementara haram selain jatnya diperkenankan dalam kondisi kebutuhan mendesak. Ya, ini harus diketahui. Darurat di sini betul-betul jika seseorang itu kalau mengkonsumsinya, kalau dia tidak makan ini mati. Nah, ini baru kita bisa lakukan yang haram jadi menjadi halal. Sementara kebutuhan mendesak itu kebutuhan darurat, seorang tidak sampai binasa nih. Jadi kalau yang selain jat ini tidak sampai meninggal, tidak sampai mati. Ya. Seperti dia kepingin punya rumah, kepingin punya mobil gitu ya. Nah,
Dia harus bekerja, dia harus kuliah misalnya gitu kan, kepingin punya motor gitu ya, supaya mempercepat waktunya bisa tepat sebelum waktu kuliah dia sudah hadir gitu ya. Nah, contoh-contoh yang seperti ini nih mendesak ya. Nah, yang seperti ini dia dibolehkan sepanjang saya pertama mendesak, yang kedua punya kemampuan. Ya, punya kemampuan ketika dia mengambil untuk dengan cara berhutang. Ya, jadi berhutang itu ke dalam kondisi mendesak ya. Dan kalau tidak ada syarat, di situ menjadi haram. Yuk kita lihat ini. Bagaimana hal terlarang dalam syariat Islam. Kalau yang jat ini contohnya babi, miras, bangkai, darah dan kotoran. Sementara selain dari jat itu bisa terlihat dari transaksi, dari kegiatan, dari akad. Banyak sekali transaksinya, ada tadlis, goror, ya, rekayasa ya. Seperti saat ini dalam pandemi ini ada demand supply-nya gitu ya, ada permintaan ya. Betul, sehingga dia nanti naik harganya dari suppliernya gitu ya. Nah, ini bahaya. Nah, ini bisa jadi haram. Ya. Sudah itu ada riba di situ, judi, riswa, ada zolim ya. Ini dalam transaksi. Kegiatan tidak sesuai dengan akidah, mengandung maksiat, mengundang aurat, merusak atau merugikan akhlak lingkungan hidup dan lingkungan manusia. Ini kegiatannya. Sudah itu akadnya dicacat rukunnya. Nah, ini semua bisa menjadi haram kalau itu kita lakukan. Nah, kondisi-kondisi seperti ini sebagian besar masyarakat banyak yang belum memahami. Kecuali mereka-mereka yang sudah dekat dengan para ustadz, sering duduk di kajian taklim ya, sudah itu seperti antum ini sering berkumpul dengan para ahli ilmu. Nah, mereka mungkin tahu. Tapi mereka saudara-saudara kita yang lain, di kebanyakan bangsa ini yang mayoritas muslim, jarang belajar. Mereka syariah itu ikut-ikutan, jarang yang belajar. Nah, ini salah satu juga sebagai perlambat. Jadi lambatnya ekonomi Islam hadir di tengah umat. Padahal ini sudah 28 tahun loh ya, ekonomi Islam ini yang dimotori lewat perbankan. Ya, lewat perkembangan nih roda ekonomi ini bisa berjalan lebih cepat ya. Nah, banyak sekali setelah turun ke masyarakat ya, sudah ada undang-undangnya, sudah ada fatwanya, tapi masih begitu banyak yang ngeyel terhadap riba. Ngeyel. Kenapa dia takut besok nggak makan? Nah, bagaimana dia mencuci kengeyelan itu lewat sedekah. Lewat sedekah. Ya. Diklik itu di layar. Ya. Lewat sedekah dia cuci lewat sedekah. Dia bisa juga dia cuci lewat pergi umroh, pergi haji ya. Nah, kondisi-kondisi seperti ini nih ya, orang-orang yang ngeyel riba, yang tetap dia mengambil riba, tetap dia rekeningnya di bank konvensional. Padahal tidaklah diterima sholat tanpa bersuci, tidak pula sedekah dari hulul atau dari harta haram. Ya, ini hadis riwayat Muslim nomor 224. Jadi kalau harta kita dari rezeki yang haram, harta kita dari rekening bank konvensional, dari usaha di bank konvensional, ini tidak diterima. Tidak diterima, ya. Masya Allah, ya. Nah, yang ini yang sangat penting sekali diberitahu, kita hijrah itu harusnya surga neraka, bukan untuk rugi. Jadi kalau kita sudah ngomong ke syariah, ingin mengembangkan ekonomi Islam, jangan lihat angka. Jangan lihat angka. Ini dulu, iman dulu. Nanti hitung-hitungannya akan lebih gampang. Allah mudahkan. Ya, jadi harus dengan iman. Masuk ekonomi Islam dengan iman. Akidahnya dikuatkan. Keyakinan kita kepada Allah. Nah, sebagian besar tidak pondasinya ini. Ketika hijrah, ketika memilih atau menegakkan ekonomi Islam, tidak akidah yang didahulukan, tidak iman yang didahulukan, tapi selalu untung rugi, murah mahal. Maka yuk kita lihat bagaimana definisi murah mahal sama murah ini. Yuk kita pahami ya. Bagaimana ini dia definisinya. Yang namanya mahal itu adalah kita tidak mampu membelinya walaupun kita punya uangnya. Itu mahal. Ya, yang namanya mahal kita tidak mampu membeli walaupun kita punya uangnya. Kenapa? Karena haram. Jadi contoh
daging babi tadi, harganya 1.000. Kita nggak mampu membeli. Kenapa? Karena haram. Dikasih gratis aja kita nggak mau. Maka harga 1.000 itu mahal. Kalau kita bandingkan dengan misal harga daging kambing 10.000. 10.000 itu menjadi murah. Kenapa? Karena kita mampu membeli. Walaupun 10.000 kita punya uang, kita mampu membeli. Kalau nggak punya uang, kita bisa berhutang. Membeli dengan cara berhutang. Halal. Nah, pemahaman ini yang perlu kita ketahui. Ya. Jadi harusnya ke bank syariah ini kita harusnya berapapun harganya, ketika kita mampu menandatangani akad, itu murah. Itu murah ya. Lihat ini sudah kita kasih mana harga terbaik ketika ada angka 4.000, 3,5, 10.000. Orang akan bicara ketika lihat angka 4.000, 3.500, 10.000, pasti yang dikatakan adalah 3,5 itu murah. Tapi sebagai seorang muslim harusnya tidak demikian. Ketika angka saja yang muncul 4.000, 3,5, kita nggak boleh menjawab. Kita akan menjawab bisa melihat murah mahal ketika kita sudah tahu 4.000 itu adalah harga daging babi. 3,5 ini harga bangkai daging kambing. Yang 10.000 harga daging kambing. Nah, ketika kita tanya, ternyata harga yang murah itu adalah harga daging kambing. Karena dia halal. Daging babi, bangkai ini haram. Jadi angka 4.000, 3,5 itu mahal bagi kita sebagai seorang muslim. Ya. Nah, kelemahan kita tidak sampai ke umat ini. Sehingga orang masih berpikir angka 10.000 itu mahal. Ya. Kita lihat 4.000 ini adalah bank konvensional. Jadi berapapun harga di bank konvensional nilainya sama seperti daging babi. Bank syariah yang 3,5 ini dia menggunakan nama syariah, namun praktek transaksinya melanggar syariah. Kambing halal, tapi waktu motongnya tidak menggunakan bismillah, dia menjadi haram. Sama ketika kita ada di bank syariah, akad murabahah, ketika bukan barang yang diterima, uang yang diterima ketika akad murabahah ini bank syariah, bukan bank syariah. Bank syariah itu ketika akad murabahah yang diterima adalah barang. Setelah terima barang tidak ada syarat di awal lagi tuh, tidak ada lagi. Ketika terlambat tidak ada denda keterlambatan. Jadi kalau ada denda itu masih ada riba. Ya, masih ada riba. Ya. Siapa yang bayar riba? Nasabah. Banknya nggak mau karena ketika dibayar itu diberikan ke lembaga sosial. Ya, nah ini dia, ini juga banyak yang menyebabkan tidak berkembangnya, lambannya ekonomi Islam ini diterima oleh masyarakat di Indonesia pada umumnya. Ya, nah kalau misalnya syariah sama syariah kita anukan dengan madu, semua menganggap itu syariah, semua ingin menegakkan ekonomi Islam. Tapi ternyata kita akan tahu bank syariah mana, ekonomi Islam yang baik itu adalah ketika kita dilihatkan harga. Nah ketika kita lihat harga ini orang akan ngomong yang terbaik itu angka yang di 100.000. Orang akan ngomong ketika madu harga 100.000, orang akan milih yang 100.000. Maka yang namanya bank syariah itu dia nilainya tinggi di atas bank syariah. Ya, itu di atas bank syariah, ya, masya Allah, ya. Nah, hampir rata-rata sebagian besar kaum muslimin ketika sudah tahu itu semua ingin meninggalkan riba. Dia tidak yakin kalau rezeki itu sudah dijamin. Padahal rezeki kita ini sudah dijamin. Waktu kita di dalam perut kita cuma satu jalannya, tali pusar cuma satu. Kita makan dari tali. Ketika kita lahir, ya, anak itu 2 puting susu ibunya. Setelah dia besar 4. Ketika mati 8. Itu rezeki yang kita akan dapatkan. Masya Allah. Ya. Nah, ini juga sudah dikatakan oleh Rasulullah. Sungguh benar perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau ana ibnu Adam haraba min rizkihi kama yahrabu minal maut. La adrakahu rizqahu kama yudrikuhu al maut.
kalaulah anak Adam lari dari rezekinya untuk menjalankan perintah Allah, sebagaimana ia lari dari kematian, niscaya rezekinya akan mengejarnya sebagaimana kematian itu akan mengejarnya. Sama seperti saat ini, ya, pandemi ini, kalau kita sudah jelas akan mati, kemanapun kita bersembunyi akan mati. Ini harusnya diyakini, karena kematian sama rezeki itu mencari kita. Kita mau sembunyi dimanapun akan kena. Dan mati, rezeki itu bisa maju, bisa enggak. Kalau sudah waktunya, dia akan datang. Maka ketika kita sudah tahu ini haram, segera tinggalkan. Yakinkan, rezeki sudah dijamin Allah. Ini Allah kabarkan Rasul kabarkan di hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 1084. Jadi jelas, dan ini setelah kita pelajari ilmunya, ya. Jadi seorang muslim itu wajib menuntut ilmu. Namun ketika ilmu sudah diraih, maka ia dituntut untuk mengamalkannya. Fudail bin Iyad berkata, "Alan nas an yattaqallamu fa idza alimu fa alaihim al-amal." Wajib bagi manusia untuk belajar. Jika telah berilmu, maka wajib bagi mereka untuk mengamalkannya. Nah, teman-teman sekalian, kalau sudah tahu ini, jangan sampai kita mahasiswa yang sudah mempelajari ekonomi Islam, rekeningnya masih ada di tempat riba. Tutup. Bagi kita yang sudah mendengar ini, kalau kita masih pacaran, putuskan. Gak boleh lagi. Haram. Nah, jangan ketawa. Ini udah dikasih tahu ini. Ini harus diamalin. Kalau ilmunya mau betul-betul antum dapat ilmu, ya. Dan Fudail bin Iyad juga berkata, la yazalu al-alim jahil bima alima hatta ya'mal bihi. Fa iza amila bihi kana al-mil. Orang yang berilmu senantiasa dianggap bodoh terhadap apa yang diketahuinya hingga ia mengamalkannya. Jadi kalau antum ingin dianggap berilmu, sudah tahu ini, yang pacaran putus, antum sudah berilmu itu. Sehingga dia langsung nikah, ngomong sama orang tuanya, ya. Nah, yang punya rekening di bank konvensional gunting, ya. Ya. Jika ia telah mengamalkan, maka ia benar-benar orang yang berilmu. Nah, ini akan mempercepat nanti pengembangan ekonomi Islam di Indonesia bagi mereka-mereka yang sudah tahu, ya. Nah, jadi sering sekali yang terakhir, ya, banyak sekali kita memberikan literasi namun tidak pada tempatnya. Begitu banyak Bank Indonesia, OJK memberikan literasi itu di mal-mal, di pasar-pasar. Itu tempatnya syaitan. Jadi wajar, dan juga ditambahin lagi dengan musik. Jadi wajar kalau ekonomi Islam ini tidak akan cepat berkembangnya, tidak cepat diterima oleh pasar. Harusnya literasi itu tempatnya di mana? Ya, di kampus, di masjid, ya, di kampus dan di masjid, untuk kita mengembangkan ekonomi Islam. Sehingga dari sini itu akan lebih gampang, karena kita akan belajar akidah, kita akan belajar iman di situ, ya. Mudah-mudahan ini yang bisa disampaikan di kesempatan sore hari ini, agar supaya teman-teman semua bisa mengikuti. Jadi kalau teman-teman ingin ikutin juga, bisa ikutin di FB Abu Muhammad tuh setiap Selasa saya live juga di sana. Dan kalau kepingin tahu, buka di YouTube AMDK Al Jambi. Antum subscribe di situ, ya, terus antum bagikan, like and share gitu, ya. Masya Allah. Ini lebih akan mempercepat. Kita di situ banyak cerita, ingin mengajak umat untuk segera meninggalkan riba. Inilah yang selama ini narasumber, ya, yang ana sampaikan kepada umat. Jadi teman-teman bisa membantu, apalagi kalau dari kampusnya, ya. Saya ini sering diminta untuk ke Gorontalo, tapi ke Gorontalo belum jadi-jadi sampai sana ini, akhi. Ya, mudah-mudahan nanti habis pandemi ini bisa sampai ke sana deh, insya Allah. Ya, mungkin itu. Kalau ada yang ditanyakan, tafadhol. Ya. Bismillah, pertanyaannya adalah kenapa stigma yang timbul di masyarakat itu terhadap perbankan syariah itu masih skeptis. Orang-orang itu masih menganggap bahwa bank syariah itu sama saja. Bahkan ada yang bilang di konven itu masih better dari
yang bank syariah. Lalu yang selanjutnya ada tidak di dunia yang dapat kita jadikan contoh dalam rangka pendanaan ekonomi secara kafah, biar kita di Indonesia itu bisa sedikit menambah ilmu dari negara yang menerapkan ekonomi Islam. Baik, ya. Saya sudah katakan tadi dari awal bahwa kenapa kita ketika masuk ke syariah ini harusnya apa yang dikabarkan oleh Imam Asy-Syafi'i, al ilmu qoblal qaul wal amal. Jadi kita itu berilmu dulu baru beramal. Sementara yang saat ini sehingga muncul stigma di masyarakat bahwa dianggap bank konven itu lebih baik ya dari bank syariah ya. Sudah itu bank syariah ini sama saja ya, Masya Allah ya. Karena apa? Karena ketidaktahuan ilmu di sini. Karena hampir sebagian besar praktisi juga yang masuk ke bank syariah dia tidak dengan ilmu waktu masuk. Karena ada 4 kelompok yang masuk ke perbankan syariah. Itu ada 4 kelompok. Kelompok pertama mereka yang takut dengan azab Allah. Nah, mereka yang takut dengan azab Allah inilah yang bisa melakukan perubahan. Karena orang hijrah itu keberhasilan dia berubah. Ya. Nah, dia akan berubah ini. Dia akan takut dengan azab Allah. Bukan takut dengan hinaan, bukan takut dengan celaan. Ini setiap perbankan syariah ada orang-orang seperti ini. Namun yang paling banyak di perbankan syariah pelaku-pelaku ekonomi Islam ini ada di kelompok kedua, ketiga, dan keempat. Kelompok kedua apa? Mereka yang dapat SK, surat keputusan harus ada di perusahaan syariah, megang jabatan, megang posisi. Namun dia tidak mempelajari ilmu syariahnya pada waktu dia masuk. Sehingga pada waktu dia di dalam, dia punya posisi, dia harus bicara. Harus mendakwakan ini padahal dia belum menguasai dan dia bicara. Nah, ketika didengar oleh masyarakat ya sama saja. Ah, ini juga. Yang ketiga, mereka di bank-bank konvensional atau di ekonomi konvensional dia nguasain. Namun dia tidak bisa menaikkan levelnya. Sehingga di bank-bank syariah banyak kursi-kursi kosong. Nah, ketika dia banyak kursi kosong, maka yang dilakukannya apa? Dia pindah. Hijrahnya itu karena ingin mendapatkan kursi kosong, cari jabatan. Ya. Nah, dia dapat jabatan dia juga ngomong, kepalanya masih konvensional, belum berubah. Terus yang ketiga, teman-teman nih yang baru lulus. Ya, enak kalau dia belajar ekonomi Islam seperti antum ada komunitasnya. Sudah tahu. Tapi banyak yang lulus di bank syariah itu orang ekonomi umum. Dia masuk ke bank syariah. Nah, kelompok 2, 3, 4 ini yang banyak. Nah, makanya kita doakan kelompok 2, 3, 4 ini untuk ketika dia masuk ini harusnya segera belajar dulu sebelum kerja. Agar stigma itu bisa terselesaikan. Alhamdulillah saat ini teman-teman kalau ingin tahu bank syariah yang ingin melakukan itu, lihat aja posisinya. Semua bank syariah ini harusnya bagus. Karena di sana ada Dewan Pengawas Syariah. Namun yang lebih bagus lagi, lihat di lapangannya. Antum akan lihat Gorontalo mungkin belum ada atau tidak, cari bank syariah ketika waktu sholat azan berbunyi dia tidak melayani nasabah. Ini bank syariah yang harusnya menjadi contoh, ya, menjadi contoh. Kalau di sana dipaksa, kalau di Arab Saudi dipaksa itu ya, tapi di Indonesia tidak dipaksa tapi sudah berani melakukan itu. Ini yang bisa menjadikan contoh bagi masyarakat kalau dia bank syariah, waktu azan dia tidak melayani nasabahnya. Yang kedua, ketika dia punya uang menabung, ketika akad wadiah tidak ada tambahan, tidak ada bonus, tidak ada hadiah. Jadi tambahan tidak ada, biaya tidak ada. Nah, ini juga menjadikan kemudahan bagi mahasiswa lebih cocok ya pakai rekening di bank syariah akadnya wadiah yang tidak ada tambahan, yang tidak ada biaya. Nah, kalau kita yang uangnya banyak masuk di akad mudharabah. Tapi untuk bisa dapat hasil harus berani buat surat pernyataan saya siap rugi. Nah, ini juga akan memudahkan kita untuk bisa lebih mempercepat ya pengembangan ekonomi syariah, ekonomi Islam di Indonesia. Wallahu a'lam. Nah, teman-teman ya, di penghujung acara ini
narasumber berpesan kepada antum sekalian, apabila sudah dapat ilmu segera diamalkan, ya, segera diamalkan. Itulah orang yang bertambah ilmunya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadikan keberkahan bagi kita semua di acara pada sore hari ini, ya. Untuk itu, untuk bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, jangan ragu-ragu, ikutin terus, ya. Kalau mau ikut di FB Abu Muhammad Duwiono, setiap Selasa malam ada live-nya, ya, di Facebook. Sudah itu kalau kepingin lihat YouTube-nya di AMDK Al-Jambi, AMDK Al-Jambi, buka di YouTube, ya. Jadi silakan di subscribe, ya, jangan lupa. Sudah itu like and share, kasih tahu teman-temannya. Jadi nanti mudah-mudahan kita dipertemukan Allah di jannah. Ini wasilah kita, ya. Jadi ya, kalau ada kebaikan semuanya datang dari Allah. Kalau ada yang salah, yakinkan pribadi Abu Muhammad Duwiono Kusen Al-Jambi. Untuk itu Abu Muhammad minta maaf kepada antum sekalian, dan kepada Allah saya mohon ampun. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.